Halo, selamat datang di sesi ulasan materi kita. Kali ini kita bakal fokus membahas satu topik yang benar-benar jadi penentu nasib bisnis Anda. Bagaimana UMKM di Indonesia tidak cuma sekedar bertahan, tapi bisa meroket tajam di tahun 2026 nanti. Siapkan fokus Anda ya, karena kita akan membongkar fondasi paling dalam dari sebuah kesuksesan bisnis. Oke, mari kita bedah hal ini. Pernah nggak sih Anda merasa sangat frustrasi? Produk Anda udah luar biasa bagus, lokasinya strategis, promo juga jalan terus, tapi kok anehnya bisnis rasanya kayak jalan di tempat. Anda merasa cuma berputar-putar di situ aja, sementara kompetitor terus melesat jauh. Tenang, perasaan kayak gitu sangat wajar kok. Yuk, kita cari tahu sama-sama apa akar penyebabnya. Nah, ini dia peta jalan ulasan kita hari ini. Kita akan bahas 5 hal penting secara sistematis, mulai dari akar masalah, bedanya pola pikir karyawan lawan entrepreneur, 7 mindset kunci, tantangan mental yang sering muncul, sampai gimana cara Jitu membangun mindset yang kuat. Bagian pertama, akar masalah stagnasi UMKM. Sangat gampang loh bagi kita buat terjebak pada asumsi umum mengenai kenapa sebuah bisnis itu gagal bertumbuh. Iya, banyak banget yang mengira kalau kegagalan itu pasti karena kurang modal atau salah strategi marketing. Padahal, hambatan utamanya justru ada di dalam pikiran kita sendiri. Ini murni masalah mindset. Ibaratnya gini, kayak ember yang bocor. Kalau cara berpikirnya belum siap, dikasih modal sebesar apapun, ya pelan-pelan bakal habis juga nggak berbekas. Apalagi kalau kita lihat urgensinya menuju tahun 2026. Kita ini sedang menghadapi gempuran kemajuan AI, perilaku konsumen yang bergesernya cepat banget, persaingan yang makin hiper, plus ketidakpastian ekonomi. Kalau masih terus mengandalkan cara-cara lama di era secepat ini, wah itu sih sama aja menjamin diri buat ketinggalan. Masuk ke bagian kedua, mindset karyawan versus mindset entrepreneur. Coba deh introspeksi. Seringkali secara nggak sadar, banyak pemilik UMKM yang menjalankan bisnisnya sendiri, tapi masih pakai kacamata atau pola pikir seorang karyawan. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan kontras yang tajam banget. Di satu sisi, mindset karyawan itu fokusnya ke rasa aman. Pengennya dapat hasil pasti kayak gaji tetap dan sebisa mungkin menghindari resiko. Sebaliknya, seorang entrepreneur sejati itu fokusnya menciptakan nilai, mengejar pertumbuhan, dan berani mengambil resiko yang terukur. Kalau Anda terlalu mencari aman, justru potensi bisnis Anda yang perlahan-lahan mati. Lebih dalam lagi, coba perhatikan sikap saat ada masalah. Pola pikir karyawan itu cenderung pasif dan gampang banget bilang, itu bukan urusan saya. Tapi seorang entrepreneur bakal langsung ambil kendali. Ini bisnis saya, ya saya yang harus cari solusinya. Nah, sikap proaktif berburu solusi inilah yang benar-benar jadi garis pemisah antara bisnis yang hidup dan bisnis yang mati. Terus, alat tempur mental apa dong yang kita butuhkan? Mari kita masuk ke bagian ketiga, 7 mindset kunci entrepreneur untuk memenangkan arena hiperkompetitif di tahun 2026. Ada 7 pilar di sini. Mulai dari growth mindset sampai resilience. Ketujuh pilar ini ibarat jembatan yang akan menyeberangkan Anda dari mentalitas karyawan tadi menuju mentalitas wirausaha sejati. Mari kita soroti 2 fondasi yang paling penting untuk era modern ini. Jadi poin krusialnya adalah kelincahan beradaptasi. Di tahun 2026 nanti, kondisi pasar bisa berbalik 180 derajat dalam semalam. Bisnis Anda harus lincah dong, terutama dalam memanfaatkan AI dan teknologi baru. Ingat ya, AI itu nggak akan menggantikan Anda, tapi pebisnis yang mau menggunakan AI sudah pasti bakal menggilas mereka yang kaku dan nggak mau belajar. Pilar penting berikutnya, obsesi pada pelanggan. Ini tuh bukan sekedar mikirin gimana caranya biar barang cepat laku. Bukan. Anda harus benar-benar menyelam ke dalam masalah pelanggan dan menghadirkan solusi yang pas. Memprioritaskan solusi yang mendalam di atas penjualan kilat, itulah kunci supaya bisnis Anda berumur panjang. Bagian keempat, tantangan mental pemilik bisnis. Tentu saja, mengubah pola pikir itu nggak semudah membalik telapak tangan. Makanya, kita perlu mengenali dulu tantangan mental yang sering menjerat para pemilik UMKM. Rintangan-rintangan ini sering banget bikin kita terjebak nyaman di jalan buntu. Mulai dari rasa takut gagal, cuma memikirkan omset hari ini tanpa memikirkan sistem ke depannya, mentalitas bergantung, sampai penyakit perfeksionisme, menunda-nunda peluncuran produk karena merasa belum sempurna, tahu-tahu nih saingan udah curi start duluan. Nah, apa yang sangat menarik dari poin ini adalah sebuah jebakan emosional yang sering banget muncul, namanya impostor syndrome. Kadang pemilik bisnis suka membisik ke dirinya sendiri. Saya ini kan cuma UMKM kecil, emang pantes ya berani mimpi besar buat scale up? Ini hambatan yang benar-benar harus dihancurkan. Ingat loh,
perusahaan raksasa di luar sana pun dulunya banyak yang mulai dari garasi kecil. Satu lagi jebakan yang sangat fatal, victim mentality, alias mentalitas korban. Kerjanya cuma menyalahkan ekonomi yang lagi lesu, persaingan yang nggak sehat, atau regulasi pemerintah, tapi actionnya nol. Please jangan sampai Anda jatuh ke lubang ini. Seorang entrepreneur sejati itu memegang kemudi penuh, bukan menunjuk jari menyalahkan orang lain. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini membangun sebuah solusi yang bisa langsung dieksekusi. Bagian kelima, cara membangun mindset yang kuat. Ingat, mindset itu ibarat otot yang harus dilatih setiap hari, bukan sekedar bakat bawaan lahir. Langkah konkretnya. Pertama, temukan why atau alasan terkuat Anda berbisnis. Kedua, latih owner thinking. Tiap ada masalah, tanyakan ke diri sendiri. Apa nih yang bisa saya kendalikan? Ketiga, wajibkan diri Anda untuk belajar 30 menit aja sehari. Keempat, rayakan progres sekecil apapun. Dan kelima, kelilingi diri Anda dengan sesama entrepreneur yang positif. Kita telah sampai di penghujung ulasan materi ini dan saya ingin Anda benar-benar mengingat kalimat kuat ini. Kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu mulai berpikir dan bertindak seperti seorang entrepreneur yang bertanggung jawab penuh atas masa depan bisnisnya. Kesempurnaan itu seringnya cuma alasan halus untuk menunda. Kendali penuh kini ada di tangan Anda. Jadi setelah melihat semua ini, apa nih satu langkah proaktif pertama yang bakal Anda ambil hari ini?